itu Ibu Abdul Rahman SPD SMK Amanatul Ufa kan proses. Oke, tentunya banyak informasi pengalaman yang didapat walaupun informasi itu didapat, ada nggak kekhawatiran? Iya, awalnya penyesuaian Indonesia kan kita juga bisa penyesuaian dengan maksudnya penyesuaian cara kerja saya sebelumnya dengan setelah memahami Ki Hajar Dewantara ini perlu penyesuaian juga persiapan terus kesesuaian dengan lingkungan kekhawatirannya apakah bisa di sekolah saya gitu. Saya eksplor sesuai kemampuan di sekolah gitu misalnya dalam penerapan di kantin kayak SPLDT saya kemarin itu 2 minggu lalu membahas di kantin aplikasinya bagaimana gitu coba ke sana tapi anak-anak antusias tapi butuh penyesuaian soalnya kan metode itu memang seolah-olah kayak bawa bermain tapi kita juga butuh konsepnya itu tetap pemaparannya butuh lebih selain di luar kelas gitu. Tentunya apa yang penerapan itu waktu saya melakukan aksi penerapan SPLDT dengan cara saya suruh mendata anak-anak itu suruh di kantin yang beda-beda membuat sistem personalitas tapi itu beda-beda kantin beda jadi anak-anak biar gimana cara penerapan kenapa ada SPLDT ini nah dibuat berdasarkan pembelian anak-anak ya tadi pembelian barang. Oke. Tetapi kan di balik kekhawatiran mesti ada harapan. Kira-kira dari kekhawatiran itu apa ya? Harapan saya pengen konsep matematika itu anak-anak merasa tidak benar-benar rasakan lingkungannya itu benar-benar bisa diterapkan. Kenapa saya ngambil kantin solar kan interaksi anak-anak tiap harinya kan di kantin. Oh konsep SPLDV bisa diterapkan di sini. Nah gitu. Dari lingkungan ya berarti. Nah dari lingkungan Bapak. Itu harapannya. Apakah hanya itu? Ada enggak harapan baru? Harapan. Harapan baru. Walaupun itu masih dalam mimpi. Oh iya, belum dilaksanakan. Boleh, enggak apa-apa. Apa itu? Harapan saya ya ini Pak, anak-anak lebih tertata dan seimbang antara pengetahuan dan ini karakternya. Keseimbangan antara pengetahuan dan karakternya seperti itu. Terus karakter di sekolah. Iya, karakter di sekolah. Kan salah satu dari tujuan Delva jadi JGP itu kan yang bisa Iya. membentuk karakter. Membentuk karakter. Mantap. Oke. Jujur ini ya. Iya. Jujur ya. Kira-kira kepala sekolah mendukung nggak? Mendukung Pak. Seperti apa Tapi bentuk dukungannya? Bisa. mendukung tapi karena di sini itu Pak menurut saya pengetahuan tentang JGP itu masih baru gitu. Jadi awalnya itu seolah-olah seperti apa tanda tanya itu Pak tanda tanya JGP itu gimana gitu katanya gitu. Terus kalau sampai lulus pindah kemana gitu katanya. Disangkanya begitu. Iya dikalinya pindah gitu Pak. Saya waktu pas tes pertama itu pengumuman lulus saya kasih tahu lagi. Saya tes kedua saya kasih tahu. Terus kalau lulus kemana gitu katanya. Takutnya
pindah bagaimana Pak? Ada yang dukung aja dengan memberi izin ikut Iya. kan dia kan tanda tangan itu kan. Iya, tanda tangan Pak. Terus Persetujuan. iya. Berarti Ini ada- untuk kita sebagai guru itu kita harus belajar bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu saya jelaskan Pak gitu. Oh CGP gitu. Jadi dapat dukungan penuh. Ya. Ada Terus nggak kalimat yang bisa digaris bawah dia itu mendukung? mendukung. Iya, mendukung bilangnya gini. Oh berarti terus saya share begini tentang ternyata tentang pembentukan karakter gitu. Bagi dia mantap gitu. Pembentukan karakter gitu. Oh ternyata ini mengandung filosofinya Ki Hajar Dewantara, perjalanannya gitu. Jadi semakin paham. Terus saya ketika buat itu Pak di-share, dibuat media di YouTube, di-share di grup guru, baru semakin gitu kenal, dapat dukungan. Apa yang sampean pahami tentang KHD? KHD sebelumnya gini Pak, tentang KHD itu sebelum saya tahu tentang KHD seolah-olah kayaknya saya dari karakter saya sendiri ya ke anak-anak itu kayaknya apa ya harus gini gitu kan. Kalau setelah tahu KHD ini saya lebih lebih memperhatikan murid ketika tercipta suatu pertanyaan baru. Bahkan saya sempat terpikir seperti ini KHD gitu. Nah itu Pak, anak saya itu nanya dari mana matematika gitu. Jadinya sebelumnya saya tidak acuh dengan pertanyaan anak gitu tentang masalah itu. Ternyata setelah anak merdeka ingin tahu ceritanya seperti apa, dia lebih semangat kalau kita lebih memperhatikan atau istilahnya berpihak pada murid ya kan, menuntun murid apa yang ada di dalam pikirannya itu ditanyakan. Ketika kita perhatian di sana maka semakin tampak maksudnya semangatnya gitu. Ada dia dua teori Bu ya. Ada teorinya KHD menyatakan bahwa Iya. ada satu lagi yang menyatakan bahwa KHD itu sebenarnya pada diri anak itu tidak ada potensi. Ada teori lagi namanya teori tabula rasa. Bahwa sebenarnya anak itu sebagai kertas putih dan tidak tahu apa-apa. Yang isi itu adalah ibunya. Dulunya Menurut Ibu gimana? Dua teori. Mana yang Ibu pilih? yang sudah itu Pak sudah punya bakat itu. Jadi teorinya apa? Teorinya KHD. Soalnya anak-anak itu punya keinginan berbeda dan caranya pun berbeda, cara-cara belajarnya. Saya lebih suka anak-anak kadang lebih paham dengan gambar misalnya penampakan gambar, sedangkan yang lain lebih ke ini kadang mencatat gitu kan, beda-beda. Jadi harus disesuaikan dengan karakter anak. Disesuaikan dengan minat dan bakat. Iya, minat anak. Iya. Sekarang ada perumpamaan atau filosofi tentang petani. Ya, singkat itu ya. Iya. Jika Anda mau menanam padi, maka pola perawatannya pola perawatan padi. Iya. Jangan pola Harus perawatan sesuai durian. bakatnya ya. Itu nggak sesuai. Itu ya. Berarti setelah Anda paham tentang KHD, perubahannya apa? Perubahannya Perubahan yang dilakukan di kelas. kelas. Saya lebih ini memperhatikan apa maunya anak-anak dari pernyataannya itu. Iya, pertanyaan. Perbedaan. Iya, perbedaan anak di kelas. Beda-beda itu Pak caranya, terus pernyataannya juga
bertanya, Cara bertanya. mengungkapkan apa lagi? Mengungkapkan idenya ya. Mengungkapkan ide. Padahal ada hal yang paling lucu ini. Masih lupa. Perubahan, oh lebih kayak anak-anak lebih ini. Kalau di saya bawa luar kelas itu lebih bukan lebih menarik kayaknya lebih antusias gitu. Yang tidak tahu itu adalah perubahan karakter. Ya, itu ya. Terus gimana respon anak-anak itu? Respon anak-anak awalnya kok keluar bu gitu apa gitu apa kayaknya kalau di luar itu gimana belum terbiasa anak-anak mungkin sering resmi di kelas mungkin pak gitu jadinya seolah-olah ternyata setelah dicoba refleksi dari anak-anak itu tanggapannya oh begini gitu jadinya maksudnya lebih tahu makna pembelajaran hari ini gitu. Tidak begitu bagus bahasanya. Iya. Intinya bahwa peserta didik anak-anak itu dengan itu melakukan perubahan ya, perubahan pola-pola itu, Iya. itu anak-anak menerima ya. Iya menerima Pak. Menerima ya. Menerima. Meskipun awalnya kayak pengenalan baru gitu Terus Pak. apa bu hal yang baik dari perubahan itu? Hal yang baik dari perubahan tidak menonton Pak, tidak menonton polanya itu tidak menonton lebih apa ya mengeksplor lingkungan. Iya, jadi apa hal yang baik dari perubahan itu yang ibu lakukan? Hal yang baik lebih ini meningkatkan apa? Meningkatkan respon anak-anak gitu. Maksudnya antusiasme anak gitu Pak. Kan ibu sudah melakukan hal baik. Ah. Salah satunya contohnya adalah misal ya cara mengungkapkan ide, misal itu ya. Cara mengungkapkan ide. Itu misal ya. Iya. Terus untuk lebih baik lagi itu apa yang ibu akan lakukan? Harapan. Ya, jadi itu kan sudah baik ya. Perubahan itu sudah baik, Ah. penyampaian ide itu sudah baik. Terus ya, perlu diperbaiki lagi kan? Iya, perlu diperbaiki lagi, Pak. Bentuknya seperti apa? Nah, kemarin kan saya cuma nyoba 1 kali, Pak, masih. Jadinya rencana ke depan itu untuk setiap materi mau dicoba, tapi butuh penyesuaian dan perencanaan. Misalnya cara permainannya bagaimana, model pembelajarannya seperti apa gitu, harus disesuaikan, butuh persiapan gitu Pak. Perencanaan ya, perencanaan desain pembelajarannya, pelaksanaan dan evaluasinya iya, ya. dan evaluasinya. Oke. Kamu kan ada laptop? Bawa? Iya, bisa dibuka laptopnya. Iya. Silakan buka jurnal itu. Cukup Pak. Bisa diedit. Iya.